Shalom semua, perkenalkan nama saya Yusuf dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada KBMK yang telah mempercayakan saya untuk mengisi ruang kesaksian di hari ini. Di kesempatan ini saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Kalau yang dulunya saya tidak layak, saya pendosa, tapi Tuhan angkat hidup saya, Tuhan mengubahkan saya menjadi baru. Jadi dulu teman-teman, saya ini bukan latar belakang yang dari orang yang baik-baik saja. Mungkin saya kelihatannya baik-baik saja, tetapi di sisi gelap saya, orang-orang tidak mengetahuinya. Dahulu, saya terjun dalam dosa percintaan. Saya terjun dalam dosa seks, mencuri, dan dosa-dosa yang lainnya. Jadi dulu, saya tuh suka main perasaan perempuan. Saya kalau pacaran nggak cukup satu cewek, pasti dua. Kalaupun satu, pasti ada gebetan yang lain. Nah, dan siklus itu berlaku kelas 1 sampai kelas 3. Itu terus menerus saya lakukan seperti itu. Dan pada akhirnya saya yang dulunya polos, nggak tahu apa-apa, nggak tahu ciuman dan lain-lain. Akhirnya di suatu hari saya masuk di dalam dosa seks. Nah, ini yang sangat-sangat membuat hidup saya seakan-akan tidak layak lagi. Saya masuk gereja itu seperti rutinitas saja, masuk, keluar. Bahkan saya di gereja iblis tuh selalu bilang, kamu gak layak, kamu gak layak, kamu gak layak, dan kamu gak layak. Jadi selama saya di dalam dosa itu, saya seperti tidak layak. Saya masuk gereja, keluar biasa-biasa saja. Saya tidak mengalami damai sejahtera seperti itu. Dan dulu saya ibadah pun tujuannya nggak murni untuk Tuhan. Pasti kalau nggak untuk lihat cewek ya, untuk kumpul-kumpul sama teman, asik-asik seperti itu. Dan dulu juga saya sempat curi uang seperti itu, uang kakak saya lagi. Ya, tapi dari ketiga hal tersebut, dari dunia percintaan yang saya suka mainin perasaan perempuan, dosa seks, dan dosa saya mencuri, itu semua Tuhan ubahkan semenjak saya masuk di Unmul. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, tidak sengaja dan tidak kebetulan Tuhan tempatkan saya di Unmul. Pada waktu tahun 2015 saya tes melalui jalur mandiri, dan puji Tuhan saya lolos di jurusan ilmu pemerintahan. Nah, di situ saya masuk, dan singkat cerita saya diajak kakak-kakaknya untuk ikut penyambutan mahasiswa Kristen. Nah, jadi saya senang nih, wah Kristen nih, persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, biasalah, pasti saya senang kan karena ada cewek-ceweknya nih, seru nih, banyak teman-teman. Nah, kayak gitu. Nggak tahu-taunya ya di acara itu luar biasa banget. Tuhan ubahkan saya di 3 hari 2 malam itu. Saya bersyukur banyak yang Tuhan buka dalam kehidupan saya, yang Tuhan pulihkan. Dan
Dan setelah itu kami lanjut, ada yang namanya mentoring. Di situ kami di mentoring. Di situ saya semakin terbuka. Dan awalnya tuh teman-teman saya nggak berani cerita ke kakak mentor saya, ke kakak PA saya tentang dosa-dosa saya kayak gitu. Tapi kakak PA saya tuh bilang, "Dek, kamu harus terbuka. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan." Dan suatu hari saya memberanikan diri, saya menceritakan semuanya. Dan di situ kami nangis sama-sama, berdoa sama-sama sama kakak PA saya. Ya, saya bersyukur mulai saat itu saya terlepas dari belenggu-belenggu itu. Dan jujur teman-teman, untuk melepas itu semua memang gak gampang. Pasti ada yang namanya bayar harga, melalui proses sangat-sangat tidak nyaman. Kebiasaan yang sudah sering kita lakukan terus plek gitu, langsung kita ingin berhenti. Nah, dan selama saya dimentoringkan pun saya ya masih curi-curi waktu, karena efek dari seks itu kadang di dalam kamar atau di kamar mandi saya melakukan namanya onani seperti itu, atau coli seperti itu, karena keinginan daging ini sangat berlawanan dengan keinginan roh. Di suatu sisi memang saya nggak pengen lakukan, tapi daging tuh sangat kuat, ayo lakukan. Apalagi laki-laki itu waktu saat sendiri seperti itu di kamar atau di kamar mandi, nah itu tantangannya tuh. Nah, tapi ya puji Tuhan, melalui saya dibimbing, saya ikut di PMK, saya diproses, saya dibentuk, ditempah, dan saya sangat berterima kasih banget sama Tuhan Yesus. Karena kalau aja Tuhan gak tempatkan saya di PMK, saya yakin hidup saya gak akan berubah kayak gitu. Tapi saya bersyukur karena kasih Tuhan menolong saya, dan saya melewati proses yang gak begitu enak kayak gitu. Saya pikul salib seperti itu, ketemu dengan teman-teman yang baru, yang diproses lagi di dalam PMK, ditempa banget deh pokoknya di PMK itu. Lalu saya juga ikut di kepengurusan KBMK seperti itu ya. Jadi intinya saya bersyukur, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan yang mengubahkan hidup saya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih terjerumus di dalam dosa itu, entah itu dalam dunia perselingkuhan, seks, ataupun pencurian, mencuri, dan lain-lain, mari sama-sama kita berubah seperti itu. Karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Dulu saya tuh pengennya ya, biar aja Tuhan aja yang tahu, biar aja, gak usah deh cerita sama yang lain. Tapi saya sadar itu, wah ini bukan cara yang tepat seperti itu. Dan akhirnya saya terbuka kayak gitu. Makanya pentingnya komunitas teman-teman. Komunitas di kampus itu manfaatkanlah selagi ada seperti itu. Di PMK, di KBMK, manfaatkan. Karena di situ Tuhan taruh sesuatu buat saya, dan sampai saat ini. Ya, jadi teman-teman, tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan ubahkan di dalam kehidupan kita selagi kita bersandar, berpegang teguh kepadanya, kita berserah, dan kita minta ampun, pasti Tuhan akan mengampuni. Dan ingat, jangan diulang-ulang gitu, karena Tuhan juga adil. Tuhan itu kasih dan adil seperti itu, dan Dia mengampuni kita. Jadi yuk sama-sama teman-teman kita
berubah, kita bangkit kayak gitu dari dosa-dosa kita dan terus menerus melayani Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia selagi kita masih diberi kesempatan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya saksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus